Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kalau saya menyebut Khilafatul Muslimin di Padang dan Ikatan Keluarga Minang di judul video kali ini, itu tidak berarti kedua organisasi itu memiliki hubungan ya. Saya menyebutnya bersamaan karena keduanya mencerminkan satu hal. Ada persoalan serius dengan Sumatera Barat dan dengan masyarakat Minangkabau. Saya bicara begini karena saya berdarah Minang, dan kalau perkembangan ini dibiarkan, saya khawatir provinsi dan suku yang dulu saya banggakan ini akan semakin tertinggal. Pertama, saya ingin bicara soal Khilafatul Muslimin. Menurut Kapolda Sumatera Barat, Kota Padang adalah pusat Khilafatul Muslimin. Mudah-mudahan Anda familiar dengan nama ini ya. Khilafatul adalah organisasi yang sedang diburu-buru pemerintah. Mereka bercita-cita menegakkan khilafah di Indonesia. Mereka sudah memiliki struktur pemerintahan sendiri, lengkap dengan kabinetnya. Mereka juga memiliki lembaga pendidikan di berbagai jenjang, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Di lembaga-lembaga itu, ideologi khilafah yang sepenuhnya bertentangan dengan NKRI dan Pancasila ditanamkan. Ajaran Khilafatul juga disebar melalui pengajian, majelis taklim, tablik akbar, dan semacamnya. Mereka juga aktif berkampanye menyebarkan brosur, buku, pamflet ke masyarakat luas. Yang juga penting diketahui, pimpinan tertinggi Khilafatul adalah seorang mantan residivis yang 2 kali masuk penjara karena keterlibatannya dalam aksi teror. Bagi pemerintah, Khilafatul adalah sebuah ancaman serius terhadap landasan dan ideologi negara kita. Jadi kalau sekarang dikatakan Padang adalah pusat Khilafatul Muslimin, ini adalah peringatan yang tidak bisa dibiarkan. Ini seperti menunjukkan bahwa Sumatera Barat adalah salah satu wilayah yang ditarget Khilafatul untuk terus membangun kekuatan. Hal kedua yang saya sebut adalah Ikatan Keluarga Minangkabau. Mereka baru saja secara resmi melaporkan pemilik restoran rendang Babi Ambo ke Polda Jaya tanggal 17 Juni malam lalu. Anda tentu tahu apa itu Babi Ambo. Pemiliknya bernama Sergio sebenarnya sudah dipanggil untuk memberi keterangan oleh Polda karena keramaian yang mencuat. Namun Sergio kemudian dilepaskan karena polisi menyatakan tidak menemukan pelanggaran pidana. Ikatan Keluarga Minangkabau tidak terima. Kini mereka khusus mendatangi polisi untuk menunjukkan pasal-pasal hukum yang dianggap dilanggar oleh Sergio. Menarik untuk membaca tuduhan IKM yang diwakili oleh Kepala Bidang Hukum dan HAM IKM DPD Jakarta Pusat, Hanfi Fajri. Hanfi menyatakan ada 4 pasal yang dikenakan. Ada pasal 157 KUHP yang diikuti oleh 3 pasal dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 1 dan 2, serta pasal 45 ayat 1 dan 2. Terus terang setelah membaca isi pasal-pasal tersebut, saya menganggap betapa absurdnya gugatan yang diajukan. Saya ingin mengajak Anda juga untuk mempelajarinya, supaya Anda paham mengapa saya menganggap ini absurd dan tidak masuk akal. Kita pelajari pasal-pasalnya ya. Pasal 157 KUHP itu memuat larangan penyebaran perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan-golongan penduduk negara Indonesia. Kemudian pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE memuat larangan menyebarkan muatan elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Lantas pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE memuat larangan penyebaran kabar bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian dalam transaksi elektronik. Sedangkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE memuat larangan untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Sedangkan pasal 45 memuat ketentuan tentang pidana penjaranya. Jadi IKM menggugat Sergio karena Sergio dianggap menyebarkan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap Minang. Selain itu, Sergio dianggap menyebarkan kabar bohong dan menyesatkan. Menurut Hanfi, Sergio menyebarkan kabar bohong karena menyatakan rendang babi sebagai masakan Padang.
Padahal katanya tidak mungkin ada orang Padang yang menyajikan babi sebagai makanan. Orang Padang harus tunduk pada hukum Islam dan dalam Islam babi itu haram katanya. Karena itu mempromosikan rendang babi adalah menyebarkan kabar bohong dan menyesatkan. Ini berlaku baik bagi masyarakat yang tinggal di Sumatera Barat maupun di rantau. Lebih lanjut, menurut Hanfi, apa yang dilakukan Sergio adalah sebuah penghinaan terhadap budaya Minang. Bahkan mendorong kebencian, karena sekarang makanan Padang menjadi bahan lucu-lucuan oleh para buzzer yang mendorong terjadinya konflik sosial. Seperti saya katakan, ini semua sama sekali tidak masuk akal. Babi Ambo tentu saja bukan kebohongan. Yang dijual Sergio adalah daging yang diolah sebagai rendang yang tentu saja berasal dari Padang tapi menggunakan babi. Sergio jelas-jelas menyebut kata babi dan kata non-halal food. Tidak akan ada dong orang yang tertipu. Ini lain halnya kalau Sergio menggunakan babi, kemudian menyebut makanannya halal tanpa menyebut adanya kandungan babi. Ini lain halnya kalau di kemasan Sergio menyebut yang dijualnya rendang tapi ternyata pas dibuka isinya oncom. Itu namanya kabar bohong. Kalau jelas-jelas sudah dibilang babi, ya tidak ada kebohongan lah. Begitu juga tuduhan penyebaran permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap Minangkabau. Di mana letak permusuhannya? Di mana letak kebenciannya? Di mana letak penghinaannya? Sergio itu cuma berusaha melakukan inovasi. Dan itu pun tidak sepenuhnya unik. Rendang babi sebelumnya sudah dibuat oleh berbagai perusahaan makanan, termasuk juga di Malaysia. Jadi sebenarnya ada pasar terhadap rendang babi. Apakah pembelinya orang Minang atau tidak, kita tidak tahu. Yang jelas pasarnya ada. Karena itu di mana letaknya logika kalau Sergio dianggap sedang melecehkan suku Minangkabau? Nah, kembali ke awal. Saya menyebut dua contoh yang menunjukkan ada persoalan serius dengan masyarakat Minangkabau. Khilafatul Muslimin menurut saya jelas menunjukkan keterbelakangan cara beragama dan ketiadaan akal sehat. Membangun khilafah di dalam Indonesia adalah tindakan yang tidak masuk di akal sekaligus membahayakan. Mereka mengira bisa membangun negara di dalam negara. Karena itu saya khawatir dipilihnya Padang sebagai pusat Khilafatul Muslimin bisa diartikan ada cukup banyak warga Padang yang mendukung gerakan yang tidak masuk akal itu. Sedangkan kasus Ikatan Keluarga Minangkabau menunjukkan kesempitan berpikir dan berbudaya. Kegagalan IKM untuk memahami kata bohong, kata menyesatkan, penghinaan, dan kebencian menurut saya menunjukkan kegagalan logika yang serius. Ini menyedihkan mengingat di masa lalu Minangkabau memiliki para pemikir, cendekiawan, budayawan, aktivis yang berpikiran terbuka dan kritis. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Sumatera Barat. Tapi orang Minang harus buru-buru berani introspeksi untuk kemudian mengembangkan diri. Ini harus dilakukan agar kebesaran Sumatera Barat dan Minangkabau tidak lagi sekedar menjadi kenangan masa lalu yang sudah tak bersisa di masa ini. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.